Git adalah sebuah tool yang digunakan oleh seorang programmer dalam membangun sebuah software aplikasi. Fungsinya yaitu untuk version control system. Seperti yang Anda tahu, kita membangun sebuah sistem pasti dari awal sampai finish. Sebagai contoh, dalam membangun sebuah website, kita memulainya dengan membuat suatu komponen-komponen, selanjutnya membuat page, dan mengintegrasikannya satu dengan yang lainnya sampai selesai deployment. Setelah proyek selesai pun, aplikasi ini akan terus diupdate dari versi ke-1, versi kedua, dan seterusnya. Nah, di sanalah Git digunakan untuk membuat suatu repository untuk mencatat semua perubahan sistem dan semua versi yang pernah kita buat, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan cancel perubahan atau mengembalikan aplikasi kita ke versi sebelumnya jika dibutuhkan. Kemudian Git juga dikenal sebagai Distributed Revision Control, yaitu PCS yang terdistribusi. Jadi di sini Anda akan mengenal Modern Development System atau cara pengembangan sistem yang modern. Jika kita kenal dengan istilah kerja remote dalam sebuah tim, inilah yang digunakan oleh sebuah perusahaan startup. Jadi sistem yang dibangun bersama itu disimpan pada sebuah layanan repository online yang familiar kita kenal seperti GitHub, Bitbucket, dan GitLab. Kemudian anggota tim melakukan remote untuk melakukan tugasnya masing-masing, seperti seorang front-end, back-end, dan API maker. Kemudian commit-commit yang bercabang ini nantinya digabungkan atau di-merger sampai selesai. Jadi aplikasi ini sangat penting sekali jika Anda ingin bekerja sebagai software developer dan bekerja secara tim tentunya. Buktinya, jika kamu melihat skill requirement dalam rekrutmen sebuah perusahaan startup, pasti salah satu poinnya yaitu sudah menguasai Git ini. Dan Anda juga harus tahu bahwa Google, Microsoft, Facebook, dan berbagai perusahaan raksasa lainnya menggunakan Git. Jadi langsung saja kita praktek menggunakan tool yang powerful ini. Yang pertama yang Anda harus lakukan yaitu download dulu softwarenya. Anda dapat mengunjungi situsnya di gitscm.com, kemudian diinstal seperti biasa. Ada beberapa pengaturan yang harus Anda pilih. Secara default sudah ditentukan dari Gitnya, jadi kita tinggal next aja, kemudian install. Dan satu lagi, Anda juga harus mendownload text editor Visual Studio Code untuk praktek kita nantinya. Ini akan mempermudah kita, dan juga VS Code ini sudah dilengkapi dengan source control untuk memberikan visual perubahan pada Git repository yang sudah kita lakukan. Oke, jika sudah, konfigurasi awal atau inisialisasi user seperti memasukkan nama dan email Anda. Anda bisa melakukan konfigurasi seperti ini. Buka Git Bash, kemudian konfigurasi seperti ini. Oke, untuk mengeceknya, kita ketikkan git config --less. Berikutnya yaitu membuat repository. Jadi ada beberapa cara untuk membuat repository atau repo Git ini. Yang pertama, jika akan membuat repository dari awal, jadi sistemnya masih kosong, kita bisa mengetikkan git init new app. Maka akan terbentuk suatu folder repository yang nantinya akan simpan kita project kita. Atau kita juga bisa membuat Git pada folder directory tertentu dengan cara mengetikkan foldernya terus nama aplikasinya. Oke, dan kita juga bisa menginisialisasi project yang sudah ada menjadi sebuah repository. Kita masuk ke folder aplikasinya. Dalam hal ini saya masuk dalam folder my app, kemudian ketikkan perintah git init titik. Maka otomatis aplikasi tersebut akan menjadi sebuah Git repository. Berikutnya yaitu menyimpan revisi atau commit. Oke, kita langsung saja buka proyek yang akan kita buat. Kita bisa ketikkan perintah kode titik untuk membuka text editor Visual Studio Code. Bisa kita buat beberapa file di sini.
that was like index.html atau index.css. Untuk membuat pengecualian atau ignore dalam sebuah repo, artinya ada beberapa file atau folder yang tidak ingin kita simpan dalam Git. Kita bisa membuat .git ignore. Dan kita deklarasikan file atau folder apa saja yang tidak ingin kita masukkan ke dalam Git repo-nya. Misalkan di sini vendor, password, dan seterusnya. Perlu Anda ingat ada 3 kondisi file dalam sebuah repo. Yang pertama, kondisi modified atau change. Ini adalah kondisi di mana file sudah dilakukan perubahan, tetapi belum kita tandai dan disimpan sebagai version control. Yang kedua ada kondisi stage. Nah, kalau stage ini adalah kondisi file modified yang tadi kita tambahkan ke dalam Git tetapi belum kita deklarasikan sebagai commit. Yang ketiga ada commit. Kalau commit ini adalah kondisi perubahan file yang sudah diinisialisasi sebagai commit, atau dengan kata lain sudah dipindahkan dari stage ke commit. Baik, kita type command get status, lalu enter. Untuk melihat status dari repositori kita, maka kita akan melihat perubahan file dalam repo kita. Di dalam VS Code juga sudah disediakan search control. Anda bisa melihatnya di sini. Ada status change yang berisi index.html dan index.css. Kemudian kita akan memasukkan kepada kondisi yang kedua, yaitu stage. Kita bisa memasukkan semua file kita dengan mengetikkan git add titik, kemudian enter. Dapat dilihat, maka kondisi perubahan filenya sekarang ada di stage. Kemudian yang ketiga, kita deklarasikan commit untuk perubahan dengan mengetikkan git commit -m message. Misalkan commit pertama. Commit pertama ini adalah sebuah deskripsi. Anda bisa mengetikkan apa saja untuk memberikan message atau keterangan pada commitnya. Kita bisa sekali lagi cek git statusnya dan working directory clean. Ini artinya belum ada perubahan pada branch master kita. Sekarang coba kita masukkan coding pada index.html. Ya, seperti ini. Kemudian kita ulangi prosesnya. Kita type git add dan kita bisa lihat di timeline. Nah, kita sudah punya 2 revisi commit di sini ya. Kita juga bisa menambahkan coding pada index.css, kemudian kita buat commit ketiga. Dan di timelinenya sekarang sudah ada bertambah. Oke, di sini sudah paham ya. Berikutnya adalah melihat revisi commit. Selanjutnya untuk melihat commit apa saja yang telah kita buat pada repo kita, kita type command git log. Untuk melihat lebih kecil, bisa kita tambahkan one line, git log -- one line. Untuk melihat log pada commit tertentu, kita tinggal tambahkan saja kode commitnya. Copy pastekan saja di git log. Nah, atau kita bisa melihat log pada file tertentu, misalkan pada index.html. Tinggal kita type command git log index.html. Dan kita juga bisa melihat commit yang dilakukan oleh anggota atau tim, author siapa gitu, dengan git log author grid code misalkan. Oke, selanjutnya ada juga fungsi untuk melihat perbandingan commit atau different.
kita bisa type command git diff, kemudian kode dari commit-nya. Kita copy pastikan saja dan enter. Maka akan terlihat apa saja perbedaan yang dilakukan pada commit tersebut. Atau pada Visual Studio Code, kita bisa mengklik commit yang ada pada timeline. Ini juga akan terlihat perbedaannya ditandai dengan warna merah dan warna hijau. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya membatalkan perubahan pada repositori. Terkadang ada suatu update pada aplikasi yang malah menjadikan error atau ya merasa versi sebelumnya lebih baik gitu ya. Maka dengan git ini kita dapat mengembalikan aplikasi kita pada kondisi sebelumnya. Ada beberapa perintah yang digunakan, diantaranya yaitu git checkout, git reset, dan git revert. Metodenya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dalam repositori ada 3 kondisi file, yaitu modified atau change, ada stage, dan juga commit. Nah, begitupun dengan cancel, kita bisa melakukannya pada ketiga kondisi tersebut. Pertama, kita akan melakukan perubahan dalam kondisi change atau modified. Silahkan coba kita tambahkan dulu baris script pada index CSS. Kemudian save. Maka file ini dalam keadaan modified. Untuk membatalkannya, kita bisa type command git checkout index.css. Oke, kemudian untuk membatalkan perubahan pada kondisi stage, silakan tambahkan kembali baris script index.css, kemudian save, dan kita lakukan type command git add titik. Maka perubahan ini ada pada kondisi stage. Untuk cancel perubahan ini, kita tinggal type command git reset index.css. Maka kondisinya akan berpindah ke change, yaitu kondisi pertama tadi. Kemudian untuk menghapusnya, kita tinggal type command lagi git checkout index.css. Maka perubahannya sudah terhapus lagi. Sederhana memang, tapi coba bayangkan jika Anda sudah mengetikkan coding yang panjang dan disimpan antara baris-baris coding yang stabil, maka repot juga kalau menghapus manual satu persatu. Maka fungsi reset ini akan sangat membantu. Nah, sekarang bagaimana jika ingin mengembalikan kondisi file index.css pada kondisi commit semula, yang artinya kita akan melakukan cancel pada commit. Caranya kita type command git status untuk melihat kode commit-nya. Lalu kita ketikkan kembali git checkout, tetapi dengan kode commit yang akan kita cancel. Kita copy pastekan saja kodenya dan enter. Maka index.css kembali pada kondisi commit dengan kondisi di atas. Terus kenapa masih ada baris kodenya? Masih ada karena kondisi filenya belum modified, tetapi ada pada kondisi stage. Untuk cancel kita bisa type command git reset index.css. Nah, itu untuk satu file yaitu index.css. Jika kita ingin cancel semua dalam commit, tinggal hilangkan index.css-nya di belakang kode commit. Itu tadi mengembalikan file pada commit terakhir yang kita buat. Selanjutnya bagaimana apabila kita ingin mengembalikan kedua commit sebelumnya? Kita bisa menggunakan script head, contohnya git checkout head to index.css. Oke, seperti itu. Dan cancel yang terakhir yaitu membatalkan dan mengembalikan pada commit tertentu. Kita bisa menggunakan fungsi revert. Oke, kita git log dulu untuk melihat kode commit. Kemudian pilih commit yang akan kita tuju, copy kodenya, dan kemudian type command git revert min n dan paste kodenya. Kemudian enter. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting yaitu membuat percabangan atau penggabungan.
Nah, ini sudah kita jelaskan di awal bahwa Git repository ini memungkinkan kita melakukan development system dengan cara teamwork. Anda ada anggota tim yang mengerjakan front end, ada juga yang scripting back end-nya. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan fungsi branch ini. Oke, langsung saja. Untuk membuat percabangan, kita bisa type command git branch nama branch-nya. Dalam hal ini kita buat sebuah git branch front end. Untuk melihat cabang apa saja yang ada pada repositori kita, bisa type command git branch. Nah, untuk berpindah atau switch ke branch yang lain, kita bisa type command git checkout nama branchnya. Di sini git checkout front end misalkan. Kemudian enter. Oke, untuk studi kasus akan kita buat menjadi 2 branch yang masing-masing memiliki commit seperti ini. Mari kita buat dulu sambil latihan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai saat ini. Jadi videonya saya akan percepat. Nah, jika kita sudah membuat branch dengan masing-masing commit, maka kita akan menemukan perbedaan setiap branch-nya. Coba kita type command git branch. Kemudian switch ke front end, maka kita tidak akan menemukan connection DS dan config.js karena itu ada pada branch yang lain, yaitu branch backend. Begitu juga jika kita switch ke backend, maka kita tidak akan menemui indeks HTML dan indeks CSS. Oke, paham ya teman-teman? Oke, sebelum ke materi terakhir, yaitu merge atau pergabungan, silakan untuk subscribe dulu channel ini karena seri berikutnya kita akan belajar repositori secara online dengan menggunakan GitHub. Ini akan lebih seru teman-teman karena repositori online ini merupakan real case ya, digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup dan developer dalam bekerja remote. Oke, untuk membuat penggabungan kita harus punya branch dulu ya, itu sudah pasti, dan kita sudah membuatnya tadi. Nah, untuk menggabungkan branch tersebut kita harus switch terlebih dahulu ke branch master. Setelah itu barulah kita menggabungkan dengan perintah merge. Oke, kita type command git merge front end. Dan kita merge backend juga. Dan setelah di merge kita bisa melihat commit yang dilakukan branch yang ada. Oke, sekian dulu karena ini sudah pagi. Saya pastikan kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Yang penting sukses untuk Anda ya. Terima kasih sudah menonton dan keep coding.